tidak ada yang menghalangimu untuk mengenali Allah kecuali hanya prasangka-prasangka, engkau menyangka ada sesuatu selain dirinya di sana. Seperti adanya bayangan pohon di atas air. Bayangan pohon itu tidak bisa menghalangi lewatnya perahu, karena dia hanya bayangan pohon, bukan pohon. Bagi orang yang besar prasangkanya, keraguannya, maka dia tidak melewati pohon itu karena dia sangka bayangannya adalah pohon itu sendiri. Contoh yang kedua, seperti misalnya ada seorang lelaki. Lelaki ini dia tidur di suatu tempat. Ketika malam hari dia ingin buang air. Ketika dia beranjak dari tempat tidurnya, dia mendengar ada suara yang mengaum. Suara yang mengaum itu keluar dari mulut goa. Kalau ada angin yang bertiup kencang ke dalam goa, rongga goa itu memantulkan suara. Orang ini yang bangun di malam hari, dia tidak berani beranjak dari tempat tidurnya untuk buang air. Tidak ada yang menghalanginya kecuali hanya suara yang dia kira adalah suaranya singa. Padahal singa tidak ada, yang ada hanya prasangkanya saja. Ketika pagi hari dia bangun, oh ternyata tidak ada singa. Yang ada hanya mulut goa yang ditiup oleh angin, maka mendengung, menggema. Tidak ada yang menghalangimu untuk mengenali Tuhan kecuali engkau mengira bahwa ada sesuatu selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam pikiran kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Lebih jelas lagi, para ulama memberikan perumpamaan. Tuhan itu diibaratkan lautan. Makhluk ini ibaratnya gelombang. Lautan menciptakan gelombang. Saya ulangi, Tuhan itu ibaratnya lautan. Gelombang ibaratnya makhluknya. Lautanlah yang menciptakan gelombang. Lautan tetap ada ketika teduh, gelombang sudah tidak ada. Begitu perumpamaannya. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga tanpa terasa kita telah masuk kepada tahun 2026. Mudah-mudahan mengawali tahun ini Allah menambahkan keimanan kita. Allah lebih menguatkan keyakinan kita kepadanya, sehingga hari-hari yang kita lalui, umur yang bertambah ini menjadi semakin dekatlah kita kepadanya. Syekh Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, jangan kau hitung umurmu yang berlalu tanpa cinta kepada Tuhan. Kita menghitung umur kita 60, 50, 30, 25. Umur yang kita lalui tanpa makna, tanpa cinta kepada Allah, itu tidak bisa dianggap sebagai umur. Umur artinya amarah, memakmurkan, mengandung nilai-nilai baik. Maka berapa banyak waktu yang engkau gunakan mencintai Tuhanmu dengan beribadah, mendekatkan dirimu kepadanya, itulah umur rohanimu yang sesungguhnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu pada khutbah kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita memahami eksistensi wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat 101, Allah mengatakan, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard."
Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Dan tiadalah berguna ayat-ayat Tuhan, peringatan-peringatan para rasul dari kaum yang tidak beriman. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala abahalaka an tanzura madza fis samawat. Allah membolehkan kamu memandang fil mukawwanat. Coba kau lihat ciptaan-ciptaan Tuhan. Wa ma azina laka an tankifa fi wujudil fi zatil mukawwanat. Allah tidak menyuruhmu untuk hanya berhenti kepada zat makhluknya. Allah mengatakan, coba lihat apa yang ada di langit, apa yang ada di langit. Walam yakul unzurus samawat. Allah tidak mengatakan lihat langit, tapi lihatlah apa yang ada di langit. Kalau engkau hanya melihat langit, maka engkau akan berhenti. Oh langit, mau hujan, kenapa mendung nih? Oh langit cerah. Kenapa? Karena kamu hanya berhenti melihat langit. Tapi Al-Quran mengatakan, kulinzuru madza fis samawat. Coba lihat apa yang ada di langit. Kita diajar untuk berpikir secara terstruktur, teratur. Ketika kita melihat langit, oh langit ini mendung. Mendung ini akan menurunkan hujan. Hujan akan menumbuhkan tanaman. Tanaman akan dimakan oleh makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk ini akan beribadah kepada Allah. Ketika engkau melihat langit, engkau melihat awan, engkau melihat kasih sayang Tuhan di sana, perbuatan Tuhan di sana, bagaimana Tuhan membagikan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Itu namanya kita memandang dengan mata batin kita. Lihatlah apa yang ada di langit, jangan hanya melihat langitnya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, fala hajibalaka anillahi illa tawahhumu wujudu mawjudin ma'ahu. Tidak ada yang menghalangimu untuk mengenali Allah kecuali hanya prasangka-prasangka, engkau menyangka ada sesuatu selain dirinya di sana. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Beliau memberikan perumpamaan agar bisa kita cerna. Tidak ada yang menghalangimu untuk melihat eksistensi Allah kecuali hanya prasangka. Hanya prasangka. Kawujudi zilalis syajari 'alal ma'i fa innaha la tamna'u siyaras sufani. Seperti adanya bayangan pohon di atas air. Bayangan pohon itu tidak bisa menghalangi lewatnya perahu, karena dia hanya bayangan pohon, bukan pohon. Bagi orang yang besar prasangkanya, keraguannya, maka dia tidak melewati pohon itu karena dia sangka bayangannya adalah pohon itu sendiri. Contoh yang kedua, karajulin bata fi makanin wa aradal bazara fasami'a sauta rihin min kuti hunaka fazannahu zaira. Seperti misalnya ada seorang lelaki. Lelaki ini dia tidur di suatu tempat. Ketika malam hari dia ingin buang air. Ketika dia beranjak dari tempat tidurnya, dia mendengar ada suara yang mengaum. Suara yang mengaum itu keluar dari mulut goa. Kalau ada angin yang bertiup kencang ke dalam goa, rongga goa itu memantulkan suara. Orang ini
Yang bangun di malam hari dia tidak berani beranjak dari tempat tidurnya untuk buang air. Tidak ada yang menghalanginya kecuali hanya suara yang dia kira adalah suaranya singa. Padahal singa tidak ada. Yang ada hanya prasangkanya saja. Ketika pagi hari dia bangun, oh ternyata tidak ada singa. Yang ada hanya mulut gua yang ditiup oleh angin, maka mendengung, menggema. Tidak ada yang menghalangimu untuk mengenali Tuhan kecuali engkau mengira bahwa ada sesuatu selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam pikiran kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Lebih jelas lagi para ulama memberikan perumpamaan. Tuhan itu diibaratkan lautan. Makhluk ini ibaratnya gelombang. Lautan menciptakan gelombang. Saya ulangi, Tuhan itu ibaratnya lautan. Gelombang ibaratnya makhluknya. Lautanlah yang menciptakan gelombang. Lautan tetap ada ketika teduh, gelombang sudah tidak ada. Begitu perumpamaannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam bait yang lain beliau mengatakan tidak ada yang menghalangimu melihat matahari kecuali karena sinarnya begitu terang. Kita adalah makhluk yang baru sementara Allah Al-Qadim. Allah Maha sementara kita ini dhaif. Maka tidak mampu mata kita melihat wujudnya matahari karena keterbatasan bola mata kita. Bukan matahari tidak ada, tapi mata kita yang tidak mampu melihat wujudnya matahari. Yang kita lihat hanyalah cahayanya matahari, pantulan cahayanya matahari. Begitulah makhluk. Maka jangan engkau berpikir bagaimana zatnya Tuhan, tapi engkau lihat bagaimana perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur hidupmu, bagaimana Tuhan mengatur semua makhluknya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah dalam surah Al-Hasyr disebut Al-Awwal wal Akhir, Al-Zahir wal Batin. Allah itu memiliki sifat maha, tidak sama dengan kita. Dia yang awal dan dia yang akhir. Al-Awwal wal Akhir. Allah memiliki sifat namanya Al-Zahir wal Batin. Dia maha nampak dan dia maha tersembunyi. Dia maha nampak dan dia maha tersembunyi. Allah nampakkan makhluknya, maka dia tersembunyi. Allah nampakkan dirinya, maka segala sesuatu tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Suatu saat nanti ketika kiamat datang, semuanya akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali dirinya. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal abadi hanyalah dirinya Tuhanmu. Itulah al-zahir. Allah nampakkan dirinya. Sekarang ini ya kita tidak lihat karena kita hanya menggunakan indera mata kita. Kita tidak menggunakan indera batin kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu dalam bait selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, alima annaka la taqbalu nushal mujarrada fa zawwakaka min zawakiha ma yashhadu alayka wujudu firaqiha. Allah tahu kita ini manusia, kalau diberi nasihat, hanya nasihat saja tidak akan sampai ke dalam hati kita. Kenapa kau yang ngajari kak? Kutak tonji. Kenapa mau ajak kapi masjid? Kuliah tonji masjid. Kenapa mau caramai kak? Nah lebih banyak garam yang saya makan daripada kamu. Kalau hanya sekedar nasihat biasa, nak tembus ke dalam hatinya orang. Kalau sekedar nasihat. Setiap hari kita nonton, kita buka di dunia media sosial, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di YouTube,
berseliweran setiap menit, setiap jam, nasihat. Nasihat itu tidak tembus ke dalam batinmu. Kenapa? Karena dia al-mujarrad, nasihat kosong tanpa peristiwa. Maka Allah membuat peristiwa dalam hidupmu agar engkau merasakan bagaimana engkau mencari Tuhan. Kata Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, "Malam yakbal 'alallahi bimulatafatil ihsan." Siapa yang tidak datang menuju kepada Allah ketika diberikan kehidupan yang baik, kesehatan, ekonomi yang mapan, kalau dia belum datang kepada Allah dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya, qayyadahu bisalasil imtihan, maka Allah mengikatnya dengan rantai ujian. Ujiannya datang berantai. Sakit dia, sakit anaknya, sakit istrinya, dipecat dari pekerjaannya, bangkrut usahanya. Rantai ujian itu datang silih berganti. Kenapa? Karena dia tidak mau datang ketika Allah beri dia ujian berupa kesenangan hidup. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kitab Masnawi, Syekh Jalaluddin Rumi memberikan kisah untuk kita jadikan renungan. Ada seorang raja yang berkuasa. Raja ini memimpin kerajaannya dan memimpin agamanya. Suatu ketika sang raja ini mengendarai kuda kesayangannya bersama pengawal-pengawalnya berangkat pergi berburu. Ketika sang raja berburu, dia melewati suatu desa. Dia berjumpa dengan seorang budak perempuan cantik. Hatinya tertarik melihat kecantikan perempuan tersebut. Bergetar jiwanya. Maka dia tidak mau meninggalkan desa itu sebelum dia membeli budak perempuan itu. Walhasil sang raja membeli budak perempuan itu, dia bawa ke istananya. Malang tak bisa dihalangi, musibah tidak bisa dihindari. Gadis pujaannya yang memikat hatinya, membuatnya mabuk cinta siang dan malam, tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya orang yang disayangi sang raja ini membuat sang raja menjadi lebih sakit daripada orang sakit itu. Maka dia umumkan di kerajaannya, siapa tabib yang bisa menyembuhkan perempuan yang menjadi kekasih sang raja, maka akan diberikan jabatan yang tinggi, diberikan uang yang banyak, emas yang banyak. Maka datanglah tabib-tabib dari seluruh penjuru negeri untuk mengobati kekasih sang raja ini. Dengan bangga mereka mengatakan, kami sudah ahli, kami mujarrab, kami ibaratnya seperti Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Diberi obat bermacam-macam, bukannya bertambah sembuh, tapi gadis pujaan raja ini justru menjadi tambah sakit, tidak sembuh. Kenapa? Karena para tabib ini tidak mengatakan insya Allah. Mereka bertumpu pada kemampuannya, keahliannya, pengalamannya. Maka Allah memberi hukuman kepadanya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kekasih sang raja ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, akhirnya sang raja putus asa. Bagaimana bisa disembuhkan sang kekasih saya ini? Yang sakit bukan dia, tapi saya yang sakit, kata raja. Maka berlarilah dia menuju ke masjid. Tanpa alas kaki dia datang sujud di atas sejadahnya, mengalir air matanya sampai basah sejadah tempatnya bersujud kepada Allah. Karena dia fana, tertidur karena kesedihannya. Dalam tidurnya dia bermimpi ada seorang soleh, seorang tua berbaju putih datang kepadanya. Wahai Tuan Raja, rintihanmu telah didengar oleh Tuhan.
akan datang besok pagi seorang tabib yang terpercaya akan memberi obat kepada kekasihnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ringkas ceritanya, datanglah tabib. Tabib itu mengatakan, wahai Tuan Raja, budak perempuan ini yang sakit bukan fisiknya, yang sakit adalah batinnya. Biarkan saya berdua dengannya, karena saya akan mencari penyakitnya. Sang tabib bertanya kepada kekasih sang raja ini, di mana asalmu, di mana negeri tempat keluargamu berada. Satu persatu disebut kota-kota. Ternyata tidak ada dampaknya. Ketika sampai pada sebuah nama yang disebutkan sang tabib, Samarkand, bergetar nadinya, cerah wajahnya. Oh, ternyata perempuan ini rindu dengan kampung halamannya. Sebutkan satu persatu siapa nama orang yang kau kenal di sana, siapa keluargamu, di mana engkau pernah tinggal. Setelah disebut nama seorang pemuda, ternyata hatinya tertaut dengan seorang pemuda yang pernah tinggal bersamanya. Maka didatangkanlah sang pemuda itu melalui perintah sang raja oleh saran sang tabib, bahwa jiwanya tidak akan sembuh sebelum dia bertemu dengan orang yang dirindukannya. Perintahkan kepada orang kepercayaanmu untuk mendatangkan pemuda itu agar penyakitnya dia sembuh. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, datanglah sang pemuda itu dengan bujukan sang raja dengan hadiah yang banyak. Setelah sampai di kerajaan, sang pemuda ini dibiarkan bersama sang kekasihnya selama 6 bulan. Sembuhlah perempuan itu karena orang yang dirindukannya datang bersamanya. Terobati penyakit kerinduannya, jiwanya menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Tetapi cintanya mulai berkurang kepada sang pemuda setelah dia tinggal selama 6 bulan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, inilah gambaran nafsu dan dunia. Akhirnya rasa bosan pun muncul dan dia tidak cinta lagi kepada pemuda itu. Ringkasnya, jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahwa sang raja digambarkan oleh Syekh Jalaluddin Rumi sebagai ruh kita. Perempuan cantik itu ibaratnya adalah nafsu kita. Sang tabib-tabib yang jasmani yang ingin menyembuhkan itu adalah akal kita. Sementara tabib rohani itu adalah mursyid kita. Kita butuh guru yang membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bisa mengenal Allah karena Allah yang membimbingnya. Sahabat bisa mengenal Allah karena dibimbing oleh Rasulullah. Begitu juga tabi'in, tabi'in. Kalau tidak engkau akan tersesat. Sebagaimana raja di awalnya tersesat, kemudian dia datang bersimpuh di kaki Tuhannya, maka dia mendapat bimbingan langsung dari Tuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.